Kita semua pasti udah pada paham bahwa TikTok memang sarangnya tren bodoh dan tolol. Dan gue pikir nggak ada lagi tren yang lebih bodoh daripada Malaikat Maut Challenge. Tapi sayangnya gue salah, Pak. Karena belakangan ini lagi banyak orang-orang tolol, termasuk para artis-artis atau influencer besar, yang menirukan gerak-gerik, cara bicara, atau gestur dari para teman-teman penyandang disabilitas. Cuma demi views, demi engagement, dan demi konten yang katanya lucu. Dari banyaknya orang yang melakukan tren bodoh ini, yang paling ketara atau paling disorot, itu nama akunnya adalah Xander pakai X. Jadi dia ini seorang influencer TikTok, cewek, dan berhijab, yang mostly kebanyakan kontennya itu tentang review produk kecantikan, tapi ya gesturnya, gestur-gestur seperti itulah. Namanya plenger atau apapun itu namanya lah. Jadi bisa kalian bayangin seorang cewek berhijab promosi produk kecantikan dengan gestur yang diasosiasikan dengan teman-teman penyandang disabilitas. Dan akhirnya belakangan netizen pada marah, komunitas pada marah, bahkan dokter influencer pun juga banyak yang marah. Dan pertanyaan terbesar gue cuma satu, teman-teman. Bukan kenapa orang-orang melakukan itu, tapi kenapa platform satu ini itu punya kecenderungan untuk melahirkan tren-tren bodoh secara berulang-ulang. Gak cuma sekali dua kali, tapi sering banget tren-tren goblok itu lahir dari platform ini. Dan kenapa cukup banyak orang-orang yang awalnya ikut nonton dan ketawa sebelum akhirnya pada marah karena FOMO? Kita bahas pertanyaan yang pertama dulu deh. Kenapa platform ini punya kecenderungan untuk melahirkan tren-tren tolol berulang-ulang? Jadi TikTok itu beda, teman-teman. Dibandingkan dengan platform lain, TikTok itu jauh lebih gampang untuk terkenal. Karena yang dia hitung cuma engagement dan retensi penonton. Kalau penontonnya nonton sampai akhir, berarti konten ini bagus, terlepas dari apapun isinya. Dan ketika konten ini dinilai bagus berdasarkan penilaian dari algoritma TikTok, apapun isinya, apapun kontennya, mau sebodoh apapun trennya, ya udah pasti akan disebar ke penonton-penonton lain. Dan akhirnya jadilah tren. Tapi disitulah masalah terbesarnya, teman-teman. Karena konten yang viral ini di platform TikTok ini belum tentu konten yang benar. Dia cuma video yang bisa nahan penonton untuk nonton sampai habis, terlepas dari apapun isinya. Dan ketika ada satu video yang berhasil viral, disitulah mimpi buruk itu terjadi, teman-teman. Orang-orang melihat format kontennya, orang-orang tahu gimana cara bikinnya, dan akhirnya banyak banget yang bikin dengan harapan bisa viral juga. Dan parodi disabilitas ini atau tren plenger ini punya semua bahan yang disukai sama algoritma, teman-teman. Visual yang langsung menarik perhatian, reaksi emosional dari penonton, entah itu suka, ketawa, atau bahkan menghujat, dan ada shocking moment untuk penonton buat berhenti scroll, buat nonton sampai habis, dan komen. Entah komen yang ngetawain atau komen yang ngehujat. Nah, masalahnya sekali lagi, algoritma TikTok itu nggak bisa membedakan mana komen yang suka dan mana komen yang menghujat. Mana reaksi audiens yang menyukai dan mana reaksi yang tidak nyaman. Karena bagi algoritma, dua reaksi yang saling berlawanan ini, antara suka dan nggak nyaman ini sama-sama sinyal bahwa sebuah konten ini bisa sukses bikin orang berhenti, bikin orang stay di aplikasi itu. Dan akhirnya karena konten-konten tolol seperti ini banyak banget memancing reaksi dan menahan retensi, maka konten-konten bodoh ini akhirnya didorong lebih jauh, didorong ke audiens yang lebih luas. Artinya apa, teman-teman? Kemarahan kolektif atau rasa tidak nyaman kita ketika lihat konten-konten ini, itu juga ikut mendorong konten ini untuk sukses, ikut memberi makan algoritma biar algoritma menyukai konten-konten seperti ini. Itulah kekurangannya orang-orang kita, teman-teman. Orang-orang kita itu nggak bisa cuek, ya termasuk gue sih. Tapi kan gue nggak mendorong itu ya. Gue nggak bereaksi di TikTok gitu, gue bereaksi di YouTube. Orang-orang kita itu sulit banget untuk menerapkan cancel culture. Mereka akan terus-terusan bereaksi, entah itu suka atau entah itu nggak suka. Dan selama kita gampang untuk bereaksi, selama kita nggak mampu menahan diri untuk nyuekin konten-konten yang tolol-tolol, maka selama itu juga mau sebodoh apapun trennya, ya akan tetap berulang, akan tetap muncul terus. Coba kalian bandingin aplikasi TikTok dengan aplikasi sosial media yang lain, Twitter atau Instagram Threads lah. Dia masih punya budaya debat tertulis, teman-teman. Literasi orang itu kepake di sini. Sementara YouTube, terutama YouTube panjang kayak gini, dia masih punya jarak antara audiens dan kreator lewat proses produksi yang lambat. Instagram, meskipun ada Reels, tapi kalau kalian ngerasain ya, jangkauan penonton Instagram itu nggak segampang TikTok.
Artinya konsistensi, waktu, dan jumlah follower itu juga ngaruh. Sementara di TikTok, siapapun bisa viral dalam semalam, teman-teman. Gue pernah bikin konten tanpa muka gue, dapat 1 juta views. Waktu itu gue cuma coba-coba doang, gue ngerekam awan, gue kasih quotes, cuma modal niat, modal HP doang, bisa dengan mudahnya jadi perhatian jutaan orang dalam hitungan jam. Tanpa kurasi, tanpa filter editorial, dan tanpa jeda berpikir. Beda kalau gue bikin konten kayak gini, ini proses editorialnya cukup panjang, teman-teman. Apapun yang gue katakan sekarang, itu udah gue filter berkali-kali. Sementara di TikTok, orang bisa dengan mudah bangun tidur, nyalain HP, cuap-cuap, tutup FYP. Dan disitulah bahayanya, teman-teman. Karena apa yang diucapkan orang-orang ketika nggak sadar, tanpa jeda berpikir tadi, itu belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu bagus untuk dikonsumsi semua orang. Dan ketika jalan menuju viral itu segampang itu, maka akhirnya yang masuk ke situ bukan cuman kreator yang proper, yang edukatif, yang ngerti gimana cara bikin konten, tapi semua orang juga masuk. Orang-orang yang nggak punya rem sosial, orang-orang yang minim empati, atau orang-orang yang nggak pernah dilatih untuk berpikir kalau ini bakal nyakitin orang nggak ya, itu bakal masuk juga ke situ. Itulah sebabnya, teman-teman, kualitas interaksi di TikTok, baik dari segi penonton atau dari segi kreator, itu kerasa banget lebih rendah dari platform lain. Anak-anak sekolahan, SMA, SMP, bahkan SD, orang-orang tua yang frustasi, sampai orang-orang yang minim empati, yang nggak pernah punya kemampuan untuk berpikir dengan baik, semuanya nyampur di situ jadi satu. Semuanya dikasih panggung yang sama persis dengan kreator-kreator yang pinter. Ada sebuah konsep psikologi komunikasi bernama online disinhibition effect. Konsep ini dirumuskan tahun 2024 yang isinya atau intinya adalah orang cenderung lebih berani melakukan hal-hal yang tidak akan mereka berani lakukan secara langsung di ruang digital. Alasannya ada dua. Yang pertama, anonimitas atau sembunyi di akun anonim bikin orang ngerasa nggak akan kena konsekuensi nyata. Dan yang kedua, ini yang paling brengsek sih, yaitu mereka tidak akan melihat reaksi langsung dari korban. Karena di dunia nyata, ketika lu ngetawain orang, ketika lu ngetawain, ketika lu amit-amit ngetawain disabilitas, maka saat itu juga lu akan langsung menyaksikan perubahan ekspresinya. Dan di momen itulah biasanya empati kalian muncul. Nah, di sosial media, lu nggak akan ngelihat ekspresi dari orang-orang yang lu ketawain. Disitulah orang-orang yang near empati akan selalu merasa benar. Atau dalam hal ini, konten-konten parodi disabilitas ini, atau konten tren pelenger ini, mereka nggak akan ketemu langsung oleh penyandang disabilitas yang tersinggung, Pak. Mereka cuma lihat angkanya, views, likes, komen, empatinya nggak akan terpancing. Empatinya nggak punya kesempatan buat aktif, karena mereka nggak lihat ada wajah nyata yang menderita di depan mereka. Padahal kenyataannya, teman-teman, dampak dari ableism semacam ini terhadap mereka para penyandang disabilitas itu benar-benar mengerikan, teman-teman. Karena hal-hal goblok seperti ini bisa memicu cedera fisik, bisa memperburuk keadaan, dan sangat bisa menghancurkan kesehatan mental mereka, atau kesehatan mental orang-orang terdekat mereka dalam jangka panjang. Itulah kenapa gue bilang tren ini jauh lebih buruk daripada tren malaikat maut challenge. Karena kalau tren malaikat maut, yang mati yang mereka-mereka juga, yang goblok-goblok juga. Sementara ini, yang menderita siapa? Mereka, penyandang disabilitas yang dari lahir sudah menderita. Ya sebenarnya kalau kita mau jujur ya, nggak semua kreator TikTok itu tolol, teman-teman. Banyak kok yang pinter-pinter juga banyak. Bahkan konten kreator TikTok yang pinter, yang oke, yang mengedukasi atau menghibur dengan cara yang tidak merendahkan orang lain, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang goblok-goblok ini. Dan gue juga yakin nggak semua user-user TikTok itu goblok, teman-teman. Tidak. Nggak semua dari mereka itu SDM rendah. Banyak kok yang oke-oke, yang punya kemampuan berpikir yang matang itu juga banyak. Dan gue sendiri pun juga nggak mau munafik, teman-teman. Gue juga penikmat dark jokes. Ya, gue cukup sering nontonin konten-konten tretan muslim yang mutan-mutan itu, gue juga sering nonton. And I enjoy it. Lucu kok, mereka lucu kok. Pokoknya konten-konten yang bikin orang ngerasa bersalah setelah ketawa. Nah, itu gue suka tuh.
Cuman masalahnya teman-teman, yang namanya dark jokes itu tidak sama dengan ableism. Bedanya bukan cuma soal platformnya doang. Tidak teman-teman. Tapi bedanya adalah apakah orang yang lu jadikan bahan lelucon itu sudah menerima keadaannya atau belum. Sudah menerima jokes itu atau enggak. Mereka make fun dengan kondisinya sendiri atau enggak. Itu bedanya teman-teman. Apa yang kita tonton di Mutant Universe-nya Tretan Muslim itu adalah mereka yang sudah menerima kondisi mereka, atau bahkan mereka udah bikin jokes tentang kondisi mereka sendiri dan ngetawain mereka yang seperti itu adalah satu bentuk penghormatan untuk mereka, untuk mengangkat derajat mereka yang selama ini mungkin disisihkan dari masyarakat. Sementara tren pelenger di TikTok ini nggak jelas siapa yang diketawain, bisa siapapun, dan siapapun itu bisa aja orang yang baru kena musibah kemarin sore, nggak jelas siapa yang diketawain, makanya yang tersinggung bisa siapa aja, bisa disabilitas itu sendiri, atau mungkin orang tua yang anaknya disabilitas, bisa siapa aja teman-teman. Makanya bahaya sekali, tren-tren bodoh ini bahaya sekali Pak. Ketika lo punya teman disabilitas yang sudah menerima keadaan dan dia pingin ngajak lo untuk make fun of it, it's okay, nggak apa-apa. Artinya kalian setara, artinya kalian punya kuasa atas narasi yang kalian tertawakan. Tapi teman-teman, menirukan cara bicara, gestur, dan gerak-gerik orang dengan kondisi medis yang tidak pernah dia pilih, itu bukan bercanda yang setara. Itu artinya lo lagi merendahkan orang lain. Percaya sama gue teman-teman, ketika tren ini viral, tren ini masif, bahkan dilakukan oleh artis-artis besar seperti Denny Caknan, percaya sama gue, pasti ada orang disabilitas yang beneran tersinggung, pasti ada orang tua yang tersinggung karena anaknya yang cerebral palsy itu diparodikan di internet, pasti ada yang beneran tersinggung teman-teman, dan itu sakit men, gue nggak bisa bayangin, amit-amit ya, amit-amit banget, gue punya temen orang terdekat lah, entah temen, entah keluarga, atau bahkan anak yang seperti itu, dan orang lain di luar sana yang nggak gue kenal make fun of it, men, sakit men, bener. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Simple teman-teman, ketika kalian nemu orang-orang di TikTok yang melakukan ini, nggak usah komen, nggak usah nonton, langsung blok aja. Yuk kita belajar untuk tidak bereaksi, yuk kita belajar untuk tidak mendorong mereka untuk lebih sukses. Karena ya kreator-kreator seperti ini, si Xander tadi, atau artis-artis besar itu, ya mereka nggak layak untuk dapat panggung yang lebih luas di internet. Mungkin kesannya kejam banget kali ya gue ngomong kayak gini, tapi ya apa yang mereka lakukan udah keterlaluan. Ya itu sekedar opini gue aja sih gitu. Kalau menurut kalian gimana? Opini, namanya opini kan ya pasti ada benar dan salah kan. Kalau kalian punya opini yang berbeda atau punya sesuatu yang pengen jadi bahan diskusi, silahkan komen di bawah, kita diskusi di sana, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.